Apakah sudah bisa melihat? Sudah ya. Oke. Jadi halaman ini adalah halaman 61 ya. Jadi kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Nah, untuk mengerjakan nomor 4, saya kira kita lebih baik mulai dengan nomor 6 ya, karena nanti untuk mengerjakan negasi kita membutuhkan negasi dari beberapa proposisi yang penting ya. Misalnya nomor 6B ini ya. Jadi kita akan mengerjakan nomor 6 kemudian nomor 4 ya. Nomor 5 saya kira tidak perlu dikerjakan di sini, bisa kamu kerjakan sendiri di rumah. Ini sangat mudah sekali karena ini hanya menggunakan tabel kebenaran ya. Ini cara nomor 1 ya. Seperti yang sudah kamu coba kemarin ya. Tentukan apakah proposisi berikut ini adalah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi ya. Jadi kamu membuat tabel kebenaran ya dari 5 proposisi ini ya. Banyaknya baris tergantung dari banyaknya variabel proposisi ya. Kalau nomor A, B, C, D itu ada berapa variabel? A, B, C, D ada berapa variabel proposisi? 2 ya. Jadi ada berapa baris tabelnya? 4 ya. Oke. Nomor E ada berapa variabel? 3. Ada berapa baris? 8 baris ya. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri di rumah karena ini sangat mudah sekali, otomatis ya. Pertama menentukan dulu berapa baris. Kedua menyusun nilai 01 per kolom ya, jangan per baris, per kolom seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian kita menyusun langkah demi langkah ya. Kalau misalnya nomor A kita mulai dengan P, lalu Q, lalu P dan Q ya. Lalu implikasi P dan Q maka P, lalu yang terakhir seluruhnya ini. Nah, nanti kolom terakhir kolomnya ini ya. Nah, kolom terakhir kamu lihat. Kalau kolom terakhirnya 1 semua, berarti ini tautologi. Kalau kolom terakhir ini 0 semua, berarti ini kontradiksi. Kalau kolomnya terakhir ini ada yang 1, ada yang 0, berarti kontingensi ya. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 6, tapi tidak akan kita kerjakan semua ya. Nomor 6C, coba kamu lihat nomor 6C sudah kita kerjakan kemarin, yaitu tautologi nomor 19 pada halaman 28 ya. Kalau kamu lihat 6C ini ya. Kalau kamu lihat 6C ini, apa ini? Ini tidak lain daripada tautologi nomor 19 halaman 28 yang hari Jumat yang lalu sudah kita buktikan ya.
penjabarannya dari sebelah kiri kita jabarkan menghasilkan sebelah kanan ya. Jadi kita akan mencoba mengerjakan nomor A kemudian nomor B ya. Sisanya sebagai latihan di rumah ya. Nomor A dan nomor B. Nomor B ini penting sekali. Nomor B akan sering kali kita pakai nanti ya. Nanti kalau kita mengerjakan soal nomor 4, kita menggunakan 6B ya. Untuk mengerjakan soal nomor 4, kita menggunakan 6B. Karena apa? Karena 6B ini adalah negasi dari implikasi ya. Negasi dari implikasi, kalau nanti ini ternyata tautologi ya, kalau ini nanti terbukti tautologi, berarti kiri setara dengan kanan ya. Negasi P maka Q setara dengan P dan negasi Q ya. Jadi kiri boleh diganti kanan, kanan boleh diganti kiri ya. Jadi ini sangat penting dan sangat sering nanti kita pakai ya. Maka kita kerjakan dulu. Sesudah itu kita kembali ke nomor 4 ya. Jadi kita kerjakan soal nomor 6A. Oke. 6A ya. P atau Q dan tidak P, maka Q ya. Nah, perhatikan baik-baik bedanya soal nomor 5 dan nomor 6 ya. Perhatikan pertanyaannya berbeda sekali ya. Kalau nomor 5 pertanyaannya atau perintahnya adalah tentukan ya. Kalau nomor 6 perintahnya adalah buktikan ya. Ini akan sering kamu jumpai nanti dalam soal-soal matematika. Apa bedanya tentukan dan buktikan ya? Kalau tentukan jawabannya itu terbuka ya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini ya. Seperti pada nomor 5, kalau perintahnya tentukan, jawabannya terbuka. Bisa tautologi, bisa kontradiksi, bisa kontingensi ya. Kalau buktikan, jawabannya tidak terbuka, tertutup. Yaitu kamu harus sampai pada kesimpulan bahwa
proposisi itu adalah tautologi. Ya, jadi tidak ada pilihan seperti tentukan. Kalau buktikan bahwa proposisi berikut adalah tautologi, jawabannya itu tidak terbuka ya. Jawabannya itu sudah tertutup, yaitu jawaban akhirnya harus tautologi ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu ujian saya seringkali menjumpai mahasiswa yang mengerjakan soalnya udah jelas, buktikan P benar misalnya ya, buktikan P benar ya. Mahasiswa menjawabnya P salah, tidak bisa ya. Kalau soalnya itu buktikan, jawabannya sudah tertutup, yaitu dia pasti benar. Perhatikan pertanyaan atau perintah soalnya ya. Sekali lagi, kalau buktikan, jawabannya jangan lain ya. Kalau buktikan tautologi, jawabannya jangan, oh ini bukan tautologi. Tidak ya. Kalau perintahnya buktikan, harus tautologi. Kalau kamu tidak bisa membuktikan tautologi, ya berarti kamu harus berusaha terus untuk mencari jawabannya ya. Itu bedanya antara buktikan dan tentukan ya, sering dijumpai dalam matematika ya. Sebenarnya tentukan itu lebih sulit karena kamu belum tahu hasilnya apa nanti ya. Kalau tentukan, kalau buktikan itu sebenarnya ada kemudahannya ya, karena kamu tahu nanti jawaban akhirnya apa gitu ya, yaitu jawaban akhirnya tautologi, tidak bisa lain ya. Jadi kita tahu hasil akhirnya. Jadi dalam arti tertentu buktikan itu ada kemudahannya, kita tidak ragu-ragu hasil akhirnya ya. Ya, contoh ya, dalam hidup sehari-hari juga sering kita mengalami seperti itu ya. Kalau kamu disuruh misalnya membeli buku tulis ya, lalu saya perintahkan pergilah ke toko merah untuk membeli buku tulis ya. Nah, arahnya udah jelas ya, kita pergi ke toko merah di Jalan Gejayan Avandi, di sana ada banyak buku tulis ya. Tapi kalau saya memerintahkan pergilah ke toko untuk membeli buku tulis, nah itu terbuka ya. Itu kamu menentukan sendiri mau membeli di toko mana ya. Mungkin kamu bingung malah ya, mau kemana ini ya baiknya ya. Jadi kalau ditentukan tokonya dalam arti tertentu lebih mudah karena kamu sudah tidak usah mikir, kamu tahu arah kemana kamu harus pergi ya. Nah itulah bukti, itulah beda antara tentukan dan buktikan. Soal nomor 6, buktikan. Jadi jangan menjawab tidak terbukti ya. Sering kali itu saya menjumpai dalam soal ya, pekerjaan mahasiswa ya, buktikan. Mahasiswa menjawabnya tidak terbukti. Nah, salah dong, udah jelas salah lah ya. Jadi kamu lain kali kalau mengerjakan soal, perintahnya buktikan, lalu kamu menjawab tidak terbukti, udah kamu salah ya dong. Udah saya pastikan kamu salah ya. Kalau kamu disuruh membuktikan jawabanmu tidak terbukti ya, pasti harus terbukti ya. Oke, kita coba soal nomor A. Buktikan ini tautologi dengan metode penjabaran ya. Ini
dikerjakan dengan metode penjabaran yang kedua ya. Ketiga tidak bisa karena bentuknya adalah implikasi ini ya, bentuknya adalah implikasi. Jadi tidak bisa dengan metode penjabaran, ini implikasi bentuknya ya. Jadi ya tidak bisa dengan metode ketiga maksud saya ya. Harus menggunakan metode kedua di mana seluruh proposisi seluruhnya ini kita jabarkan. Nah, kalau metode ketiga hanya separuh, yaitu satu ruas kita jabarkan menghasilkan ruas yang lain ya. Hanya untuk bentuk ekivalensi ya. Ini implikasi, jadi harus kita jabarkan seluruhnya ya. Ingat, menjabarkan itu apa artinya? Menjabarkan itu artinya mengganti dengan bentuk proposisi yang setara, gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Tanda setaranya saya taruh di sebelah kiri ya, tanda setara. Nah, kita akan mulai mengganti ini dengan bentuk yang setara menggunakan proposisi nomor 1 ya. Ingat, proposisi nomor 1 halaman 28 itu adalah tautologi yang paling sering digunakan ya. Nomor 1 mengatakan implikasi P maka Q setara dengan negasi P atau Q ya. Jadi ini setara dengan apa? Negasi ya. Negasi apa? Negasi dari anteseden ya. Negasi dari anteseden. Jadi P atau Q dan negasi P ya, atau Q ya, negasi anteseden atau konsekuennya ya. Ini saya beri keterangan di sini nomor 1 ya. Nomor-nomor di sebelah kanan nanti selalu merujuk ke halaman 28 ya. Ini adalah halaman 28 ya, yang ada di sebelah kanan ini. Oke, langkah berikutnya tandanya saya taruh di sebelah kiri ya. Kita melihat ini ada negasi dari konjungsi ya, negasi dari konjungsi ya. Memakai nomor berapa? Memakai nomor berapa? Halaman 28 nomor berapa? 17. Nomor 17, baik sekali ya. Negasi dari konjungsi boleh diganti dengan negasi P atau negasi Q ya. Nah, itu kita pakai ya, nomor 17. Jadi ini boleh kita ganti dengan negasi P ya. P-nya apa? P-nya adalah P atau Q kan ya. Kemudian konjungsi berubah menjadi apa? Menjadi disjungsi. Kemudian negasi dari negasinya P
begitu ya, kurung atau ki ya, menggunakan nomor 17 ya. Nah, ini sebenarnya karena ini ada kurung, di sini ada kurung. Ini sudah ada kurung tutup ya. Ini miliknya ini. Oke. Nah, kemudian kita melihat nomor 17 lagi ya. Yang kedua, karena apa? Karena di sini ada negasi dari disjungsi ya. Menggunakan nomor 17 De Morgan, negasi dari disjungsi adalah konjungsi dari negasinya masing-masing ya. Jadi ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan apa? Negasi P. Betul, negasi P dan negasi Q. Negasi Q, betul sekali ya. Nomor 17 kan ini. Kemudian kita melihat nomor 8 ya. Nomor 8 namanya involusi ya. Negasi P setara dengan apa? P. P. Negasi P setara dengan P ya. Saya langkahnya pelan-pelan sekali supaya jelas ya, karena ini latihan. Jadi di sini saya menggunakan nomor 17 dan nomor 8 ya. Dua tautologi yang saya pakai. Ingat, untuk mengganti hanya boleh mengganti kalau tautologinya ekivalensi ya. Coba sebagai selingan saya minta kamu melihat tautologi nomor 3 ya. Sebagai selingan ya, saya minta kamu lihat nomor 3, namanya simplifikasi ya. Ini saya tanyakan karena ada mahasiswa yang mengerjakannya demikian. P dan Q maka P ya. Sekarang saya tanya, apakah P dan Q boleh kamu ganti P? Tidak. Ya. Tidak. Lagi? Tidak. Tidak ya, tidak boleh ya. Mengapa tidak boleh? Karena tautologi ini bukan ekivalensi ya. Tautologi ini adalah implikasi. Jadi dan ini beberapa kali terjadi ya, beberapa kali terjadi dalam pekerjaan mahasiswa ya. Ada P dan Q oleh mahasiswa disubstitusi P, lalu alasannya simplifikasi. Salah ya, salah. Ingat-ingat ya, untuk substitusi penggantian selalu harus menggunakan tautologi yang bentuknya ekivalensi ya. Jangan menggunakan nomor 3, jangan menggunakan nomor 4, jangan menggunakan nomor 5, jangan menggunakan nomor 6, nomor 7 ya. Jangan digunakan itu ya. Nomor 8 boleh, nomor 9 boleh, nomor 10 boleh, nomor 10 boleh ya. Kalau kamu berjumpa P dan P, apakah boleh diganti P? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Tapi kalau kamu punya P dan Q, apakah boleh diganti P?
tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, itu ya. Tapi jangan mengira bahwa nomor 5 tidak boleh, nomor 6 tidak boleh ya. Bahwa nomor 5 dan 6 itu tidak ada gunanya. Ada. Ya, nanti pada waktu kita sampai kepada metode pembuktian, kuncinya adalah nomor 5. Ya. Jadi nomor 5 tidak boleh digunakan untuk mengganti atau mensubstitusi. Ya. Tapi nanti akan kita pakai untuk metode pembuktian. Ya. Berguna sekali nomor 5 itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita ganti lagi, ya. Kita lihat-lihat dulu ya, apa sekarang. Nah, ini kita lihat. Di sini ada konjungsi, di sini ada disjungsi, ya. Ada negasi P dan negasi Q atau P, ya. Ada dua proposisi di dalam kurung, satu di luar kurung. Operator di dalam, konjungsi di luar disjungsi, ya. Kita lihat-lihat dulu seperti itu. Lalu kita membuka halaman 28, ya. Kita memakai nomor berapakah? 15. 15, betul sekali ya. Nomor 15 distributif tetapi sekaligus juga 13 ya, komutatif ya. P-nya itu boleh di kiri, boleh di kanan ya. Jadi yang di luar kurung ini boleh di kiri, boleh di kanan menggunakan nomor 13 ya. Ya. Kalau menggunakan nomor 15, maka kita memperoleh apa? Negasi P atau P, ya. Nomor 15, P dan Q atau R boleh diganti dengan P dan Q atau P dan R, ya kan? P dan Q atau R boleh diganti P dan Q atau P dan R, di mana P-nya di sebelah kiri, ya. Kalau P-nya di sebelah kanan, berarti apa? Negasi P atau P dan negasi Q atau P, ya. Dan negasi Q atau P, ya. Nah, ini kadang-kadang pennya terlalu peka sehingga dia mencoret-coret dirinya sendiri. Nah,
Oke, saya tambahkan kurung di sini atau ki, ya. Jadi di sini kita menggunakan nomor 15, ya. Jangan pelit menggunakan tanda kurung, ya. Jangan pelit menggunakan tanda kurung. Ini tanda kurung selalu saya tulis, ya, supaya kita tidak keliru nanti di dalam substitusinya, ya. Nah, ini yang kita tuju, ya. Masih ingat ini? Ini yang tadi saya katakan bentuk yang sederhana yang sudah kita tahu bahwa ini adalah tautologi seperti yang kita lihat pada halaman 27 tabel 2.10 kan, negasi P atau P nilainya selalu benar, ya. Jadi ini lihat halaman 27 tabel 2.10, negasi P atau P dengan P atau negasi P itu sama saja, ekivalen, setara, ya, sehingga menggunakan tabel 2.10 ini nilainya selalu 1, ya. Kemudian ini kita tulis biasa negasi Ki atau P, ya. Kurungnya jangan pelit, selalu saya beri kurung supaya tidak tersesat kita, ya. Nah, ini menggunakan tabel 2.10, ya. Tabel 2.10, ya. Tabel 2.10 halaman 27, ya. Negasi P atau P selalu bernilai benar, ya. Kemudian kita melihat-lihat lagi, di sini ada satu dikonjungsikan dengan proposisi. Pakai nomor berapa? 1 dikonjungsikan proposisi. Pakai nomor berapa? Nomor berapa? Berapa? Nomor 11, betul sekali, ya. P dikonjungsikan dengan 1 setara dengan 1 dikonjungsikan dengan P setara dengan P, ya. Jadi ini 1 dikonjungsikan dengan ini setara dengan ini, ya. Setara dengan ini. Setara dengan P. Lah P-nya di sini apa? P-nya di sini adalah P-nya di sini adalah negasi Ki atau P, ya. Nah, di sini masih ada atau Ki. Nah, ini menggunakan nomor 11, ya. Menggunakan nomor 11. Nah, melihat, ya, bahwa ini
1 dan proposisi boleh diganti dengan proposisi itu sendiri, ya. 1 dan P setara dengan P. Jadi 1 dan P boleh kamu ganti P. Jadi 1 dan ini kita ganti ini saja, ya, begitu. Nah, kemudian karena ini tempatnya habis, ini saya delete sementara. Saya pindah ke sini, ya. Saya pindah ke sini. Nah, sekarang kita melihat bahwa ini ada disjungsi, ini ada disjungsi. Ya. Ini ada disjungsi, ini ada disjungsi. Jadi di dalam kurung dengan di luar kurung, di dalam kurung dengan di luar kurung, operatornya sama. Jadi kita menggunakan yang mana? 14 apa 15 apa 16? 14. 14 kedua, ya. 14 yang nomor B. Ya, betul. Menggunakan nomor 14, ya. Sebentar, ini saya hapusnya juga ini. Oke, jadi dari bawah sekali pindah ke sini sekarang, ya. Tapi kita pakai taktik, ya. Ini ada negasi ki, ini ada ki, ya. Nanti kita menuju ke tabel 2.10. Ya. Kita menuju ke tabel 2.10, yaitu disjungsi proposisi dengan negasinya, ya. Ini ada proposisi ki, disjungsi negasinya. Oh, kita teringat tabel 2.10, ya. Supaya negasi ki ini berjumpa dengan ki, 2 ini kita balik dulu. Ya, 2 ini kita balik dulu. Jadi ini akan setara dengan apa? P atau negasi ki. Lalu di sini di luar ada disjungsi ki. Ya. Ini menggunakan nomor berapa? Menggunakan nomor berapa? Nomor 13, ya. Menggunakan nomor 13, ya. Negasi ki atau P boleh kita ganti P atau negasi ki, ya. Nah, sesudah seperti ini barulah kita pakai nomor 14, ya. Nomor 14 itu dipakai kalau operator di luar kurung dan di dalam kurung sama, ya. Kalau operator tidak sama, pakai 15 atau 16, ya. Di sini sama. Jadi kita memakai nomor 14B, ya. 14B itu apa intinya? Intinya adalah kurung boleh digeser, ya. Perhatikan bahwa yang akan kita pakai pada 14B, kalau kamu lihat 14B, yang akan kita pakai adalah sebelah kanan kita ganti dengan sebelah kiri, ya. Yang ada di papan tulis sebelah kanan, ya, akan kita ganti dengan sebelah kiri, ya. Sebelah kirinya apa? P atau apa itu, ya? Apa itu?
ini menggunakan nomor nomor 14 ya, asosiatif. Nah, udah. Ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus dulu. Nah, kemudian ini P atau ini apa ini? 1. Menggunakan apa? Menggunakan tabel 2.10 ya. Negasi Q atau Q1 ya. Kemudian yang langkah terakhir kita menggunakan nomor berapa? Langkah terakhir menggunakan nomor berapa? 12. Nomor 12B ya. P atau 1 setara dengan 1 ya. Selesai. Jadi dengan substitusi kita memperoleh hasil akhir yaitu proposisi semula ini ya, proposisi semula ini ternyata setara dengan ini ya. Tadi kan yang kita lakukan itu kan ini ya, setara, jadi ini setara dengan ini ya, ini setara dengan ini. Nah ini apa ini? Ini adalah proposisi yang benar, berarti ini setara dengan proposisi yang benar, berarti P tidak peduli PQ-nya apa, proposisi majemuk ini selalu bernilai benar atau tautologi ya. Itulah mengerjakan, enak sekali ya dibandingkan dengan tabel ya. Tabel itu mekanis, tidak kreatif ya. Kalau ini kan kita kreatif, kita harus selalu mencari proposisi ini akan kita substitusi dengan apa ya. Oke, apakah ada pertanyaan apa tidak? Coba, siapa yang mau bertanya? Silahkan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan 6B. 6B ini sangat berguna dan sangat penting
seringkali akan kita pergunakan, ya, negasi dari implikasi, ya, negasi dari suatu implikasi, ya, negasi dari implikasi jika dan hanya jika P dan negasi Q, ya. Nah, buktikan bahwa ini tautologi. Kita akan menggunakan cara penjabaran yang kedua atau yang ketiga. Ketiga, Romo. Betul sekali, ketiga, ya, karena bentuk proposisi ini adalah suatu ekivalensi, ya. Jadi kita menggunakan ketiga. Ketiga itu lebih menguntungkan karena tidak usah bekerja untuk seluruh proposisi, tetapi cukup salah satu ruasnya saja, ya. Jadi menggunakan metode ketiga, kita menjabarkan cukup satu ruas saja, yaitu ruas kiri atau ruas kanan, salah satu, ya. Di sini kita akan menggunakan yang lebih mudah, mulai dari ruas kiri, ya. Jadi, aduh, P, maka Q. Nah, cukup ini saja yang kita jabarkan, ya. Salah satu ruasnya saja, ya. Ini seperti tadi kita substitusi. Nah, ini ada implikasi. Nah, menggunakan nomor satu, kan? Menggunakan nomor satu ini kita ganti dengan apa? Negasi P atau Q, ya. Menggunakan nomor satu, ya. Kemudian ini ada negasi dari disjungsi, ya. Menggunakan nomor berapa? 17. 17, betul sekali, ya. Menggunakan 17B, ya, menggunakan 17B. Negasi dari disjungsi P atau Q boleh diganti dengan negasi P dan negasi Q, ya. Jadi ini boleh diganti dengan negasi P, P-nya ini, ya, jangan lupa P-nya ini, dan negasi Q, ya. Negasi dari ini dan negasi dari itu, ya. Jadi ini adalah kaidah De Morgan nomor 17, ya. Nomor 17, ya. Oke. Lalu ini ada negasi-negasi. Menggunakan nomor berapa? Menggunakan nomor berapa? 8. Nomor 8, betul sekali. Negasi-negasi P boleh diganti dengan P. Involusi. Involusi itu artinya
berubah ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam dirinya sendiri, ya. P, negasi dari negasi P berubah ke P sendiri, ya, berubah ke dirinya sendiri, ya. Dan negasi Q. Nah, selesai, ya. Udah selesai. Nah, karena P dan P ruas kirinya ini ruas kanannya ini, ya. Ruas kirinya ini, ruas kanannya ini, ya. Ruas kiri setara dengan ruas kanan. Nah, masih ingat definisi kesetaraan? P setara dengan Q jika dan hanya jika ekivalensi P jika dan hanya jika Q adalah tautologi, ya. Jadi kesimpulannya ini jika dan hanya jika ini adalah tautologi, ya. Ini jika dan hanya jika ini adalah tautologi, ya. Jadi lebih sederhana ini, ya, buktinya. Tetapi ini sangat penting karena akan seringkali dipergunakan, ya. Oke. Nah, kemudian nomor C sudah, D, E, F itu sebagai latihan kamu di rumah, ya, supaya tidak semua saya yang mengerjakan. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 4, ya. Beralih ke nomor 4. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan dalam soal nomor 2 di atas dan kemudian nyatakan negasi itu dalam lambang-lambang logika matematis, ya. Perintah ini akan saya balik, ya. Kita akan mulai dengan yang di belakang ini. Menyatakan negasi itu dalam lambang matematis, kemudian baru kita nyatakan dengan bahasa sehari-hari seperti pada soal nomor 2, ya. Jadi kita kembali ke soal nomor 2. Kita menyatakan negasi dari soal-soal itu dengan lambang-lambang dulu, kemudian dengan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, ya. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Tentukan negasi dari ini, ya. Negasi dari ini.
sebentar.
Ya, maaf ada kesulitan dengan share screen saya ya. Jadi kita langsung saja, coba kamu buka halaman 60 di bawah ya. Soal nomor 2 ya. Jadi kita pada soal nomor 4 diminta menentukan negasi dari proposisi-proposisi yang ada pada soal nomor 2 ya. Kita mulai dengan 2A. Logika matematis adalah ilmu mengenai penalaran manusia dan merupakan bagian dari ilmu matematika. Kemarin sudah dengan soal nomor 3, soal nomor 2 ini sudah kita tulis dalam bentuk lambang-lambang logika matematis kan? Apa tulisannya? Nomor 2A, suatu konjungsi bukan? Jadi tulisannya adalah, kalau kita mulai dengan lambang matematika, logika matematis, 2A adalah konjungsi kan? P dan Q ya. P adalah logika matematis adalah ilmu mengenai penalaran manusia. Q adalah logika matematis merupakan bagian dari ilmu matematika. Ya. P dan Q dinegasikan. Jadi negasi P dan Q ya kan. Lalu kita buka halaman 28. Ya. Buka halaman 28, kita melihat nomor 17 ya. Nomor 17 De Morgan itu mengatakan negasi P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q ya. Jadi soal nomor 2, negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q ya kan. Jadi kalau dinyatakan dengan bahasa sehari-hari bahasa Indonesia menjadi, karena P adalah logika matematis adalah ilmu mengenai penalaran manusia, negasinya logika matematis bukan ilmu mengenai penalaran manusia, atau logika matematis bukan merupakan bagian dari ilmu matematika ya. Mengerti ya? Sekali lagi saya ulangi. Soal nomor 2A kita mulai dengan lambangnya, lebih mudah mulai dengan lambang, baru dengan bahasa sehari-hari ya. Lambangnya nomor 2A P dan Q ya. Dinegasikan, negasi P dan Q menurut nomor 17 setara dengan negasi P atau negasi Q ya. Nah, setelah itu baru kita nyatakan dengan bahasa sehari-hari. Logika matematis bukan ya, negasinya bukan ilmu mengenai penalaran manusia, atau ya, logika matematis bukan atau tidak merupakan bagian dari ilmu matematika. Begitu ya. Sekarang nomor B. Ya, nomor B. Jika 6 bilangan genap, maka 6 habis dibagi 2 ya. Di sini kita tidak berurusan dengan semantik ya.
Semantik sudah ya, benar salah sudah ya. Kita berurusan dengan sintaktik ya, dengan susunan, struktur kalimat ya. Ini implikasi ya, jika maka. Kemarin sudah kita tulis pada soal nomor 3 ya, bahwa lambang matematis, logika matematis dari proposisi ini adalah bila jika P maka Q, bukan? P panah Q ya. P-nya adalah 6 bilangan genap. Q-nya adalah 6 habis dibagi 2 ya. Nah, dinegasikan sekarang. Negasi dari bila P maka Q menggunakan nomor berapa? Siapa jawab? Menggunakan nomor berapa? Apa? Nomor 1 bisa, tapi terlalu lama. Oke, latihan soal yang tadi, Romo. Nomor sebut. Nomor 6A. Oke. Latihan Nomor soal yang tadi. sebut nomornya. Nomor berapa? Nomor 6A. Nomor 6A. Yang latihan soal yang dibuktikan tadi. Jangan 6A. B bukan Romo. Apa? 6B. 6B, betul sekali ya. Jadi pakai nomor 1 boleh ya, tapi terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kita menggunakan yang lebih pendek ada pada soal nomor 6B, jangan 6A, 6B ya. Ya Romo, salah sih. 6B itu nanti karena tadi sudah kita buktikan tautologi, nah, sekarang boleh kita pakai ya. Dan tautologi ini bentuknya ekivalensi ya, jangan lupa. Kalau 6A tidak bisa ya, 6A itu implikasi, tidak bisa untuk mengganti 6A ya, tidak bisa untuk substitusi 6A. 6B bisa karena 6B bentuknya adalah ekivalensi. Jadi kiri boleh mengganti kanan, kanan boleh mengganti kiri. Ya. Jadi negasi bila P maka Q boleh diganti dengan P dan negasi Q. Ya. Negasi implikasi bila P maka Q setara dengan P dan negasi Q ya. Nah, udah dengan menggunakan itu kita kerjakan nomor 2B ya. Bila P maka Q pada 2B setara dengan P dan negasinya Q ya. P dan negasinya Q. Jadi sekarang dengan bahasa sehari-hari, negasi dari jika 6 bilangan genap maka 6 habis dibagi 2, negasinya adalah 6 bilangan genap dan 6 tidak habis dibagi 2. Mengerti? Ya. Jadi saya ulangi, negasi dari jika 6 bilangan genap maka 6 habis dibagi 2, negasinya adalah 6 bilangan genap dan 6 tidak habis dibagi 2 ya, P dan tidak Q ya. Jadi implikasi negasinya adalah konjungsi ya. Implikasi kalau menurut nomor 1, implikasi
adalah disjungsi ya, setara dengan disjungsi. Negasinya dari implikasi setara dengan konjungsi ya, P dan tidak Q ya. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri, nomor C. 7 bilangan prima hanya jika 7 bilangan ganjil ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Ini kan implikasi kan? Bila P maka Q kan? Nah, P-nya apa antecedennya? 7. Apa antecedennya? 7 bilangan prima, betul. Konsekuensinya 7 bilangan ganjil ya. Jadi nomor C itu juga bisa dibaca dengan cara pertama, jika 7 adalah bilangan prima, maka 7 adalah bilangan ganjil. Negasinya P dan negasi Q kan? Nah, jadi negasinya 7 adalah bilangan prima dan 7 bukan bilangan ganjil ya. Ngerti? P dan tidak Q ya. Nomor D mudah. Nah, nomor C. Nomor E, nomor D mudah ya. Nomor D itu menggunakan nomor De Morgan tadi ya. Menggunakan nomor 17 juga ya. Nomor D itu disjungsi kan, negasi dari disjungsi, lihat nomor 17 ya, negasi P dan negasi Q. Jadi Yogyakarta tidak terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak terletak di Provinsi DIY ya. Tidak P dan tidak Q ya, menurut nomor 17 ya. Nah, satu lagi ya, yang terakhir ya, nomor E sekarang. Pi adalah himpunan kosong jika dan hanya jika Pi tidak mempunyai anggota. Nah, ini biimplikasi ya. Nah, biimplikasi. Kita menggunakan nomor berapa? Coba, siapa yang tahu? Mau menegasikan ini kita menggunakan nomor berapa? 9. Nomor 9 ya, betul sekali. Nomor 9 ya. Jadi P jika dan hanya jika Q boleh diganti apa? Boleh diganti jika P maka Q dan jika Q maka P ya. Oke. Sekarang nomor E boleh kita ganti menjadi apa? Jika P adalah himpunan kosong, maka P tidak memuat anggota, dan jika P tidak memuat anggota, maka P adalah himpunan kosong. Ya, P maka Q dan Q maka P. Nah, itu adalah konjungsi dari dua implikasi kan, dinegasikan ya, dinegasikan. Konjungsi dari dua implikasi dinegasikan. Pertama kita melihat nomor 17 dulu ya, ini menggunakan nomor 17 negasi dari konjungsi ya. Kedua menggunakan soal nomor 6B lagi ya, soal nomor 6B lagi ya. P maka Q dan Q maka P kan. Nah, menurut nomor 17
negasinya adalah negasi P maka Q atau negasi Q maka P, ya kan? Nah, kemudian kita memakai soal nomor 6B, ya. Negasi P maka Q kita ganti dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Begitu, ya. Nah, kalau kita kembalikan ke bahasa sehari-hari, negasi nomor E adalah V, P adalah himpunan kosong dan P mempunyai anggota, ya. Tidak menjadi involusi, kan? Sekali lagi, P adalah himpunan kosong dan P mempunyai anggota, atau P tidak mempunyai anggota dan P bukan himpunan kosong. Mengerti? Sekali lagi, P dan negasi Q atau menurut De Morgan atau, ya, Q dan negasinya P, ya. Oke, lainnya bisa kamu coba sendiri, ya. Kamu lihat bahwa yang sangat berperanan di sini adalah nomor 17, ya. De Morgan yang sangat berperanan di sini adalah nomor 17. Kemudian soal nomor 6B, ya. Nomor 17, kemudian nomor 6B itu yang kita pakai berkali-kali kalau soalnya adalah negasi, ya. Karena nomor 17 itu proposisinya mengenai negasi konjungsi dan negasi disjungsi, ya. Sedangkan soal nomor 6B negasi implikasi, ya. Jadi kita punya negasi konjungsi, negasi disjungsi, negasi implikasi, ya. Wah, itu sudah lengkap itu, ya. Jadi soal nomor 4 itu kamu kerjakan menggunakan tautologi nomor 17 dan soal 6B, ya. Negasi konjungsi, negasi disjungsi, negasi implikasi. Oke, ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Sebelum kita tutup. Ada 30 mahasiswa. Ada 30 mahasiswa yang hadir. Berarti ada 2 yang tidak hadir. Sudah mengisi presensi daftar hadir di LMS. Silakan mengisi, ya, sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan? Adriana? Tidak, Romo. Tidak. Ayu Dea Dinda bertanya? Belum. Laurencia Regita, ada pertanyaan? Belum, Romo. Oke. Bisa kita akhiri
Sampai sekian, kita berjumpa lagi besok Jumat. Jangan lupa kita akan membahas topik berikutnya, yaitu proposisi berkuantor atau logika predikat. Ya, ini logika yang lain lagi, ya, berbeda. Sampai sekarang kita bicara mengenai logika proposisi. Besok Jumat kita beralih ke logika yang lain, yaitu logika predikat. Ya, ini bagian yang kedua dari logika matematis. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok hari Jumat. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Ya. Romo. Oke, terima kasih.